Mau bertanya, Pak Horas, ini penting karena kita di internal perusahaan kita masih berlainan pendapat. Pertanyaannya adalah, apakah kendaraan perusahaan lain yang memasuki IUP kita harus dilakukan komisioning oleh perusahaan kita atau tidak? Selamat pagi sahabat dunia tambang kita bertemu kembali pada video kita kali ini. Dan seperti biasa pada kesempatan kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari salah satu teman kita yang berbunyi begini. Mau bertanya Pak Horas, ini penting karena kita di internal perusahaan kita masih berlainan pendapat. Pertanyaannya adalah, apakah kendaraan perusahaan lain yang memasuki IUP kita harus dilakukan komisioning oleh perusahaan kita atau tidak? Jadi beliau ini bertanya, ada 2 atau 3 IUP atau lebih dari 1 IUP yang kemudian menggunakan jalan angkut, misalnya jalan hauling secara bersama-sama. Nah, misalnya IUP A dan IUP B nebeng jalan hauling ke IUP C. Apakah kendaraan IUP A atau IUP B tadi yang memasuki wilayah IUP C harus dikomisioning oleh IUP C? Nah, maka ya kita kembali ke aturannya dulu. Nah, praktek semacam ini kita sebut sebagai pemanfaatan bersama fasilitas. Nah, pertanyaan yang sebenarnya adalah yang pertama, apakah boleh menggunakan jalan hauling IUP lain? Nah, itu sebenarnya. Nah, nanti kita lanjut ke pertanyaan yang ditanyakan oleh teman kita ini. Nah, untuk menjawab pertanyaan apakah boleh menggunakan jalan angkut IUP lain, maka kita kembali ke dasar hukumnya. Nah, hal itu sebenarnya sudah diatur di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, tepatnya di pasal 91 ayat 2. Di sana disebutkan bahwa sebuah IUP dapat menggunakan jalan yang dibangun oleh IUP lain atau yang berada di IUP lain. Jadi secara legal apakah boleh? Itu boleh. Nah, kemudian Undang-Undang Nomor 3 2020 ini pengaturan yang sama juga diatur di PP 96 tahun 2021, tepatnya di halaman 173. Lagi-lagi di ayat 2, sama persis bunyinya. Jadi apakah boleh? Boleh. Nah, kalau boleh, apakah kendaraan dari IUP yang menumpang itu harus dikomisioning oleh IUP yang punya jalan? Nah, maka kita kembali lagi ke apa arti dari komisioning. Nah, komisioning atau kegiatan komisioning diatur di Kepmen 1827 2018, tepatnya di lampiran 2 halaman 31 di poin yang ke-23 disebutkan bahwa komisioning adalah proses menilai sebuah alat, dan apa yang dinilai, ada 4 hal yang dinilai. Yang pertama adalah kelengkapan, kelayakan, kemudian kesiapan dan kesesuaian. Itu yang dinilai. Nah, itulah komisioning. Nah, maka inilah tujuan komisioning, memastikan bahwa sebuah alat itu lengkap, layak, kemudian sesuai. Nah, kalau 3-tiganya sudah ada, maka siap untuk dioperasikan. Nah, kembali ke pertanyaan, apakah IUP yang punya jalan harus mengkomisioning kendaraan IUP yang menumpang di jalannya? Maka kita kembali lagi ke Permen SDM 26 2018. Tepatnya di pasal 1 ayat yang ke-18. Di sana disebutkan bahwa KTT adalah orang yang memimpin dan bertanggung jawab atas penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik. Dan juga di pasal 3 disebutkan bahwa IUP wajib menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik. Nah, pelaksanaan komisioning yang kita sebutkan tadi merupakan pengejawantahan dari tanggung jawab KTT di wilayah IUP-nya. Tanggung jawab KTT dalam rangka menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik. Maka KTT yang punya jalan harus memastikan kelayakan semua kendaraan yang melintas di jalannya. Ya, baik itu kendaraannya sendiri maupun kendaraan IUP lain yang menumpang. Nah, apakah yang punya jalan harus mengkomisioning kendaraan yang menumpang? Nah, dalam rangka memastikan tidak selalu harus mengkomisioning ulang, teman-teman. Tapi bisa saja misalnya KTT yang punya jalan silahkan mereview proses komisioning
yang sudah dilakukan oleh IUP yang punya kendaraan. Kalau IUP yang punya jalan, yang ditebengin, yakin dengan proses komisioning yang dilakukan oleh IUP yang punya kendaraan sesuai dengan peraturan tadi, Kepmen SDM 1827/2018, lampiran 2, halaman 31.23. Kalau dia sudah yakin dengan prosesnya, maka KTT yang punya jalan tidak perlu lagi melakukan komisioning ulang. Tapi kalau dia tidak yakin bahwa IUP yang nebeng ini, dia tidak yakin bahwa proses komisioningnya benar, maka silahkan lakukan rekomisioning atau komisioning ulang. Karena pada akhirnya nanti apapun yang terjadi di jalan yang digunakan bersama itu, yang bertanggung jawab kepada pemerintah adalah KTT dari IUP yang punya jalan atau KTT dari IUP yang punya area. Jadi seperti itu sahabat dunia tambang kita, tergantung kondisinya. Nah, maka KTT yang punya jalan sekali lagi silahkan direview proses komisioning yang sudah dilakukan oleh IUP yang punya alat. Kalau yakin nggak perlu rekomisioning, kalau tidak yakin silahkan rekomisioning. Saya pikir begitu sahabat dunia tambang kita, semoga sudah menjawab dan sampai bertemu di video berikutnya.